Halo guys, Halo, gimana sih pandangan kalian tentang pergaulan bebas terhadap remaja? Di lingkungan remaja itu kayak mana ya guys? Coba kalau misalnya ada pengalaman pribadi atau pengalaman temen yang kalian saksiin semasa kalian SMA atau mungkin baru-baru ini gitu, ada yang bisa kalian ceritain. Kalau Tari gimana pandangannya terhadap pergaulan bebas remaja saat ini? Mungkin karena pandemi juga kan ya, jadi kayak karena udah kayak bosen online terus gitu, mungkin bisa jadi nggak sih? Biasanya tuh pergaulan bebas yang dilakuin sama remaja itu tuh biasanya kayak mana aja ya guys? Siapa tahu ada yang berpengalaman di sini. paling banyak menurut aku sih pada minum-minuman gitu loh, yang masih pada remaja, pada mabok-mabokan atau apa gitu. Terus mungkin ada juga yang berbuat hubungan badan. Kalau Mas bawa sendiri itu pernah nggak minum minuman kayak gitu atau nyoba-nyoba hal-hal yang menurut Mas bawa itu pergaulan anak zaman sekarang? Temen sih ada yang minum, tapi untuk diri sendiri jangan. Kalau Karnina gimana? Ada nggak punya pengalaman teman atau keluarganya mungkin atau siapapun gitu? Kalau di lingkungan aku sih lumayan lebih kondusif ya. Kalau untuk pergaulan bebas kayak gitu, kayaknya jarang terjadi, malah nggak pernah. Mungkin kalau di desa lain itu sering terjadi karena menurut aku tuh kalau pergaulan bebas itu penyebabnya itu macam-macam. Misalnya ada kurangnya perhatian dari orang tua. Kalau di tempat aku itu lumayan orang tuanya itu masih hidup bareng-bareng jadi gitu. Jadi aktivitas anaknya itu masih dikontrol dengan baik sama orang tua. Terus juga ada pemahaman tentang agama. Kalau misalnya kita jauh dari nilai-nilai agama, ya kesempatan kita untuk berbuat menyimpang itu lebih besar. Kalau kita lebih dekat agama, insya Allah apapun yang kita lakukan itu ya tidak menyeleweng gitu. Ya, Intinya pemahamannya yang bagus. berarti agamanya masih sangat kental ya di sana. Lumayan. Kalau dari Lutfi atau Rahel mungkin ada nggak cerita gitu? Kalau aku banyak sih teman-temanku yang kayak gitu. Clubbing. Ya Rahel juga kan tinggalnya kemarin di Bekasi kan. Pasti kalau di kota-kota kayak gitu tuh banyak lah yang kayak gitu. Mungkin normal nggak sih jadinya kan? Kalau soal cuman minum gitu doang kan, ya jadi itu normal. Jadi itu tuh kalau temenku tuh rata-rata tuh ya itu karena kurang perhatian dari orang tuanya walaupun mereka kaya ya, tapi mereka tuh kayak nggak dapet perhatian dari orang tuanya jadi melampiasinya ke mabuk atau putus cinta jadinya mabuk gitu. Lingkungan juga nggak sih kalau misalnya lingkungan yang jerumusin kita ke hal-hal yang negatif tuh pasti kita ikut juga sih. Paling enggak tuh ya dikit. Kalau Hanafi sendiri gimana? Ada pengalaman apa aja gitu kayak uh, tentang kenakalan remaja gitu? Kalau pergaulan bebas sih disebabkan oleh kebebasan remaja tersebut sih, yang didasari dengan lingkungan dan teman. Kalau berada di lingkungan yang penuh dengan kebebasan, terus nggak ada larangan, terus nggak ada aturan, juga begitu, nggak ada yang memperingati, nggak mau sama-sama nakal, jadinya pergaulan bebas semakin marak gitu. Perbuatan tercela seperti main antar lawan jenis, minum-minuman, itu yang mengakibatkan hal tersebut. Jadi di Jadinya lingkungan Hanafi sendiri tuh banyak yang kayak gitu. kalau di lingkunganku sih sedikit tidaknya nggak terlalu banyak sih, tapi ada yang memang lingkungan di mana lingkungan yang benar-benar bebas dan yang mempunyai aturan. Jadi misalkan setiap malam nggak ada aturan, berisik, iya boleh, dibolehin gitu kan, nyanyi sampai jam 3 gitu, karaokean, main sama lawan jenis gitu. Kalau Helen Sebenarnya sendiri gimana? Kalau aku sih kayaknya pengalaman dari SMA ya. Aku tinggalnya di asrama, jadi kebanyakan teman-temanku itu
kayak tengah malam ya bolos pergi ke kafe untuk bertemu sama ceweknya. Kan kalau kita di asrama susteran tuh nggak dibolehin ya keluar kemana-mana kecuali hari Minggu. Itu pun cuman beberapa jam udah masuk kembali. Mungkin karena keadaan kayak gitu, jadi mereka merasa kayak terkurung. Jadi untuk mencari kebebasan mereka bolos pada tengah malam. Atau mereka apa ya? Kayak bolos itu untuk mencari jati diri mereka, kayak biar dibilang keren gitu. Kalau menurut kalian tuh nyoba-nyoba hal yang menurut remaja sekarang itu gaul gitu tuh penting gak sih menurut kalian sendiri? Ya kayak minum, terus merokok, clubbing, gitu. Kan sekarang kita banyak ngeliat tuh cewek-cewek ngerokok. Tapi kita tuh bukan menyalahkan cewek-cewek itu merokok, itu kan udah keputusan pribadi masing-masing. Tapi menurut kalian tuh lingkungan yang seperti itu tuh wajib harus dihindari atau gimana cara kalian untuk menyikapi lingkungan kalian kayak gitu? Atau pernah tertarik gitu, pengen coba? Sebaiknya jangan kalau mau sekedar gaya. Kalau menikmati baru. Soalnya kalau sekedar kayak cewek ngerokok kan bukannya aku ngelarang sih, tapi kan efeknya itu kan kalau memang mau gaya kan, tapi efek ke kita itu sendiri kan cewek kan lebih buruk. Tapi kalau sekedar buat gaya ya jangan deh. Hanya merusak banget. Menurut aku kalau mau buat untuk cari jati diri pada usia remaja, mending cari kegiatan positif aja sih, jangan menyerempet ke hal-hal negatif kayak gitu sih. Itu kan juga demi kebaikan kita untuk kedepannya juga kayak gimana. Dipandang orang kan juga nggak enak kalau cewek ngerokok kayak apa sih kayak gitu loh. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau menurut aku ya seperti yang Heru bilang tadi untuk menikmati, aku kayaknya nggak setuju deh. Soalnya kan gini, menikmati sama buat gaya-gayaan sama aja, sama-sama kayak melakukannya. Jadi kesehatannya juga terganggu gitu. Kan dari segi apa? Dinilai sama orang kan jelek, terus efeknya juga jelek kan. Kalau sekedar menikmati kan lebih nggak terlalu banyak kejelekan. Tapi dari kan orang lain. sebelum Mending gak usah ketergantungan guys. gitu kan itu dari kayak rasa penasaran dulu, terus nyoba tuh mulai ketertarikan yang sering banget, jadinya ketergantungan. Kan harusnya Betul. dari apa tuh rasa penasaran itu kan kita nggak usah lah nyoba-nyoba, nanti kalau misalnya nyaman terus makin lama makin ketergantungan, itu yang lebih bahaya nggak sih? Kalau belum pernah ngerasain sesuatu yang buruk kan, mending jangan. Meskipun efeknya kalau orang lain pernah ngelakuin tapi nggak berefek apapun kan. Tapi kalau emang itu sesuatu hal yang buruk, sebaiknya jangan. Tapi aku pernah coba, itu tuh kayak yang nyakitin diri sendiri. Apa namanya, kayak yang batuk gitu loh, nikotinnya nyakitin tenggorokan. Jadi, ya guys, jadi coba. Ya sebenarnya saya juga gimana ya, selain boros uang habis kan, terus candu, yang namanya candu kita pengen berhenti tapi sulit gitu. Kalau Tari sendiri gimana? Kalau menurutku sih, ya mungkin dari sudut pandang mereka, kalau dari sudut pandangku mending nggak usah. Tapi kalau menurut mereka lagi butuh gitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan aja gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Kalau mereka lagi butuh aja gitu. Dari hal kecil kayak gitu nantinya bisa kita candu. Kembali lagi ke kitanya, mau atau tidak. Aku dulu penikmat vape, cuma sekarang aku nggak penikmat vape lagi. Karena aku emang niat nggak mau pakai lagi. Itu termasuk kayak kesadaran diri sendiri tentang kesehatan kita nggak sih? Kalau misalnya kita udah sadar kalau ngerokok, nge-vape itu tuh nanti tuh jangka waktunya misalnya berapa tahun kemudian kita jadi sakit gitu kan, kita harus sudah sadar sama diri kita kalau itu tuh berbahaya. Kalau menurutku sih ya, kalau melakukan segala sesuatu itu kan harus dipikir dampaknya dulu. Kalau semisal itu dampaknya buruk buat diri sendiri maupun kesehatan, ya lebih baik ditinggalkan.
Itu sih. Terus ya sekarang tuh kan kayak yang banyak mahasiswa itu rata-rata tuh MBA kan. Apalagi waktu itu pernah ada kasusnya yang di TikTok itu loh, yang umur 16 tahun, terus karena tinggal di Bali, terus dia MBA kan. MBA itu Married by Accident. Jadi nikah gitu loh, karena emang hamil pas masih sekolah dan belum umur 17 tahun. Gimana sih pendapat kalian tentang hal itu? Kayak yang itu kan udah masuk ke pergaulan dari luar negeri gitu kan, yang masuk ke Indonesia. Gimana sih tanggapannya tentang itu semua? Menurut aku sih sekarang di Indonesia kan gimana ya, nggak di sosmed atau data-data yang sudah dicatat kan, married by accident sangat merugikan antara satu sama lain, antara kedua belah pihak, antara ketidakmampuan seorang laki-laki tapi harus dipaksa dengan kewajiban kan, seperti itu buat menikah kan, tanggung jawab itu sangat berat banget. Yang itu yang mengakibatkan perceraian yang sangat yang terjadi, perceraian antara kedua belah pihak. Itu diakibatkan oleh pergaulan bebas antara remaja sekarang. Nggak ada pengawasan ataupun aturan yang tertera di lingkungan. Ini kan kalau misalnya peraturan di lingkungan sekitar kan, katanya tadi. Kalau misalnya peraturan nggak tertulis kan itu banyak kalau di lingkungan sekitar yang memang kita udah tahu dari kecil, kayak misalnya nggak boleh berduaan sama lawan jenis gitu. Ya memang itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Gitu. Harusnya kan kita masing-masing diri kita tuh punya peraturan sendiri terhadap diri kita supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Di lingkungan juga ada lingkungan yang mana seseorang itu bisa dapat melakukan hal tersebut dan ada tempat yang tidak bisa. Kayak lingkungan kan kayak kos bebas gitu kan, terus yang tempat-tempat yang emang tempat mereka bisa ngelakuin dah. Terus, sebenarnya tuh orang yang seperti itu tuh sadar nggak sih kalau misalnya lingkungannya tuh nggak baik gitu? Kalau sadar sih sadar, tapi seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya. Berarti mereka tuh ngelakuin kayak gitu karena nafsu doang, bukan karena emang sayang. Berarti mereka pacaran tuh karena berdasarkan nafsu gitu. Terus setelah cewek itu udah dipakai, mereka udah having sex, terus ditinggalin gitu. Maksudmu? Bukan apa ya? Mungkin meninggalkan atau meninggal seseorang menurut saya karena ketidaksiapan atau belum saatnya. Kalau memang saatnya, mungkin sebagai seorang laki-laki terutama kan, mungkin mereka siap buat bertanggung jawab. Seperti ada orang dulu di sekitaran saya juga pernah gitu. Mereka melakukan hal-hal seperti ini lalu mereka menikah. Dari pernyataan Hanafi itu bagaimana tanggapan kawan-kawan kita? Katanya tuh dari lingkungan kan tadi. Terus dia sadar bahwa lingkungan itu toksik, terus dia belum mau keluar dari lingkungannya, terus terjadi hal-hal yang seperti itu kalian gimana nanggepinnya kawan? Kalau menurutku jangan langsung dinikahkan gitu ya. Soalnya kan mereka juga masih minor gitu kan, masih kecil gitu lah pikirannya, bisa ngelakuin hal kayak gitu kan, nggak dipikir secara matang. Kalau langsung dinikahkan kayaknya yakin kalau pernikahannya tuh bakal awet gitu loh, nggak bakal gimana ya, apa malah nanti siapa tahu aja kan nanti ada yang nggak tahu lakinya atau yang ceweknya berbuat kasar gitu kan, mending jangan dinikahkan langsung gitu sih kalau menurutku. Mungkin karena nikah adalah hal yang cepat dan cara terbaik, bisa dikatakan jalan satu-satunya, meskipun ada nanti dalam segi hal hukum perdata kan, ataupun kalau ada suatu paksaan itu akan menjadi penjara kalau masih di bawah umur. Kalau udah dewasa kan
ya gimana ya, dikenakan hukum perdata kayak diginiin, minta segini. Maksudnya tuh gini, Han. Maksudnya kayak gini. Kan mereka belum ada kesiapan secara mental dan finansial. Itu hal yang pertama kan. Kalau untuk kayak mereka walaupun udah hamil tuh cewek, cuma kan mereka kan belum siap masalah finansial sama mentalnya tuh belum kuat. Nah, gimana sih ya menurut kita tuh buat nanggepinnya? Gini, itu kan sebuah aib jadinya aib dari segi masyarakat kan gimana ya, kalau dari seseorang yang pernah ngelakuin itu mungkin mereka mana aku nggak mau nikah, aku masih nyelesain ini dulu, tapi itu kan dari faktor orang tua harus gini biar nggak nanggung malu gitu kan, dan itu juga karena kesalahan seseorang, makanya kamu harus nerima gitu. Terus gimana cara nanggepinnya? Kan finansial sama mentalnya belum ada. Ya kembali lagi mending kita jauh-jauh dari pergaulan sama. Sebenarnya pikiran itu datang karena satu kesempatan, terus tempat, lingkungan yang bebas, terus dengan kebebasan kalau kita menyadari diri kita sendiri buat tidak ngelakuin hal tersebut, ya kita nggak akan pernah ngelakuin meskipun di tempat yang kayak sepi atau bebas gitu. Iya, berarti intinya adalah mindset dari diri sendiri ya. Balik kepada pilihan diri masing-masing ya. Kayak kalau mau melakukan itu harus ingat konsekuensinya ke depan gimana. Jadi untuk melakukan sesuatu itu kayak ya begitu, harus dari kesadaran diri, harus ingat kembali diri apa yang terjadi ke depannya. Jadi ya kira-kira begitu kalau menurut aku sih. Yang dirugikan juga banyak kan, gak cuma diri kita, terus sama orangnya, Ya, terus keluarga besar orang tua kita juga malu. Bukan saja keluarga, masyarakat juga malu. Sebenarnya kita nggak ada efek sama masyarakat sih, kalau menurutku, karena kita kan gak musik mereka, nggak ganggu mereka. Sebenarnya tradisi kalau di kampung-kampung kayak gitu, misalnya kan ada orang yang ngelakuin hal itu, misalnya di kampung aku, itu tuh harus ada bersih kampung, jadi tuh manjang jadinya tuh. Dalam dekat aku ya. Mungkin aku perkotaan kali ya. Kalau menurutku sih tentang pergaulan bebas itu mungkin kayak anak remaja zaman sekarang itu kan kayak perlu tempat yang nyaman buat dia. Terus mungkin kalau misalnya keluarganya nggak nyaman buat dia kan perlu cari tempat lain yang buat dia tenang gitu, yang bisa nerima dia apa adanya. Mungkin lingkungan itu kayak dia menganggap bahwa lingkungan itu tuh mampu membuat dia nyaman, dia tenang, dan mampu kayak menghargai dia. Tapi sebenarnya itu kalau dipikir-pikir apa yang mereka kasih itu kayak buruk sebenarnya, tapi karena dia udah nyaman, karena menurut dia mereka yang cuma bisa mendengarkan dia kalau kesah dia, jadi dia kayak lebih mau gitu. Kalau yang cara menyikapi yang masalah dia hamil di luar nikah nih, tapi emang harus dikhususkan untuk nikah gitu loh, kayak orang tuanya ayo nikah, di agamamu mungkin boleh nggak sih kalau lagi hamil tuh menikah? Nggak boleh sebenarnya kalau yang udah aku ya, tapi aku nggak tahu juga menurut setahu saya itu nggak boleh, karena kalau udah hamil itu, kalau nikah itu nggak sah gitu, jadi nanti kalau udah melahirkan itu nikah lagi secara agama. Harus ada dua. Walinya juga nanti nggak jelas kalau udah lahir gitu. Iya, terus kayak efek dari bayinya, untuk anaknya tersebut tuh, dia juga tuh pas misalnya anaknya perempuan, hasil dari itu tuh anaknya perempuan, jadi nanti kan kalau perempuan itu harus ada walinya nikah kan. Nah, bapak anak itu tuh nggak boleh kan, nggak sah kan kalau jadi walinya. Itu terus dia nggak bisa, anaknya nggak dapat harta dari bapaknya, atau warisan dari bapaknya. Setahu saya sih itu. Berarti yang dirugikan sangat banyak dong kalau kayak gitu. Iya, benar sekali.
Terus Yang paling dirugikan sih anaknya ya, karena dia nggak tahu apa-apa, karena perbuatan orang tuanya jadi kayak gitu. Kalau setahuku misalnya anaknya perempuan itu, kalau misalnya lagi hamil, anaknya perempuan nikah itu malahan bisa jadi ayahnya yang nikah sama anaknya gitu. Aku pernah dengar katanya gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya, karena lagi mengandung anaknya, apalagi anaknya itu perempuan. Kalau laki-laki sih enggak. Kan yang menikah kan ayahnya yang ijab kabul kan, yang ngucapin ijab kabul itu. iya. Jadi Oh, jadi kan tuh ada dua di- dua orang gitu kan dalam satu tubuh. Kayak ah, dikandung sama nggak dikandung, yang nggak dikandung. iya, anaknya dikandung sama ibunya. Oh, malah baru dengar. Oh, jadi tuh kalau dia ijab kabul, berarti itu anaknya itu yang nikah sama dia. Kalau yang aku pernah dengar itu gitu, bahayanya gitu. Hmm, Makanya harus ada ijab kabul yang kedua setelah anaknya lahir. kan sekarang tuh kebanyakan tuh gini, kalau misalkan hamil nih, terus buru-buru mau dinikahin aja biar nggak malu. Malah sekarang jadi kayak apa ya? Kayak trendingnya gitu loh, tradingnya gitu. Padahal kalau malu kan kayak sanksi masyarakat nanti juga kan berlalu juga tuh malu. Kalau menurutku sih mending nanti anaknya diurus sama orang tuanya aja gitu. Terus kan mereka kadang kalau misalkan karena malu, ujung-ujungnya apa? Mau menggugurkan kan? Oh iya, aku juga punya cerita. Ini temennya kakakku kemarin. Itu kan dia udah nikah sama orang. Tapi dia selingkuh gitu kan. Terus selingkuhannya tuh hamil, disuruh gugurin. Terus ketahuan, terus meninggal kan yang selingkuhannya tuh. Terus eh, yang kawannya kakakku tuh masuk penjara gitu. Itu kasus kayak gitu tuh sebenarnya kan banyak ya. Nggak cuma di tempat Luffy juga kan. Tempat kalian juga pasti mungkin ada gitu. Kayak mana kalian menyikapi hal-hal tersebut yang misalnya laki-laki itu udah mau ngambilin orang terus malah nyuruh gugurin itu hal-hal yang keji banget gak sih. Kalau ngegugurin bukanlah jalan satu-satunya. Itu adalah jalan yang terburuk dan bahkan tidak diperbolehkan kalau di sini kan. Baik itu Menurutku itu secara bukan agama pilihan. apa dalam segi undang-undang nggak boleh. Yang namanya Tapi gugurin anak. kenapa banyak yang buka buka tempat buat aborsi? Kalau itu emang udah dilanggar sama undang-undang. Namanya aborsi yang memang diperbolehkan itu tergantung dari keadaan apa psikologisnya si perempuan. Kalau memang perempuannya ini sedang mengalami ngandung terus tapi hasil diperkosa terus nantinya kalau dia melahirkan dia menjadi stres atau gimana terus umur bayinya itu masih bisa digugurin baru bisa. Nah, karena sekarang di sini kalau itu hanya ada di dokter. Soalnya sekarang yang banyak orang yang aborsi itu ilegal semua. Ada syarat-syarat diperbolehkan buat aborsi atau kayak tadi misalnya si perempuan ini habis diperkosa terus nantinya kalau dia melahirkan terus dia stres atau kayak gimana kan. Nah, itu baru boleh. Setahu karena aku pernah baca artikel kayak gitu. Tapi kan mungkin praktek itu kan dilakuin sama dokter profesional nggak sih, bukan di tempat yang ecek-ecek gitu. Iya sih. Kalau menurut aku sih ya, tempat aborsi itu ada karena kebutuhan sih. Karena kan di kota-kota gede kayak di ibu kota itu kan kayak hal yang lumrah nggak sih? Sedangkan mereka yang hamil di luar nikah itu yang masih remaja belum siap secara mental, belum siap secara finansial, tapi udah kayak gitu duluan. Jadi praktek aborsi ada itu karena kebutuhan sih. Berarti Bowo sangat setuju nih adanya aborsi. Ya enggak dong, kan itu cuma kebutuhan ada. Ya praktek itu kan juga salah, nggak dibenarkan secara undang-undang. Karena aku tinggal di kota, teman-temanku tuh merasa kalau dia udah having sex tuh mereka udah keren gitu loh. Ya itu namanya salah pergaulan. Karena kan kita udah tahu sih sebenarnya kita tuh udah gede, udah tahu kalau misalnya kayak gitu hal yang gak bener gitu kan. Kenapa harus dilakuin?
Tapi jangan salah, di Jogja mahasiswa-mahasiswi juga banyak yang kayak gitu, cuy. Ya, semoga kita terhindar dari hal itu. Terus gimana kalau Helen gitu tanggapannya terhadap hal yang seperti itu lagi? Kalau aku sih kayaknya bukan jalan satu-satunya untuk gugurinnya, karena karena udah ada di janin berarti dia udah kayak punya hak untuk hidup juga kan, punya hak untuk hidup. Jadi kayaknya kalau aborsi nggak bisa. Ya biarkanlah dia bertumbuh, mungkin diberikan kepada orang tua yang ngerawat atau mungkin diadopsi dirawat gitu sendiri nggak sih? dengan Gimana Tari? gimana? Atau mungkin bisa nanti kalau dibesarkan gitu kan, nanti diadopsi ke orang yang membutuhkan gitu mungkin. Ya benar. Atau setelah lahir kasih aja panti asuhan. Kalau habis tahun baru sama misalkan Valentine itu aku suka denger kayak mau jualan nanas muda. Itu kenapa ya guys? Itu dijadiin bahan Nanas lawakan, tapi itu muda tuh efektif. menurutku beneran nggak sih? Menurut kalian gimana guys? Nyikapin hal kayak gitu? Emang nanas muda itu Bisa, emang beneran itu bisa kalau ya? makannya berlebihan katanya bisa gugurin kandungan. Karena terlalu asam gitu, jadi janinnya luntur gitu sih. Kayaknya Mas Bowo berpengalaman sekali ya guys. Ya Kira guys. seperti itu guys. Kalau kayak gitu. Ya sebaiknya kita hindarin. Apalagi aku tuh Makanya punya teman, jadi tuh dia ngerokok sama minum. Waktu itu aku sempet diajak buat main sama dia. Tapi syaratnya aku harus ikut main sama ngerokok. Sebenarnya itu Pilihan emang Iya sih. mau ikut atau enggak. Cuma ya karena mereka anak-anak hits, ya saya ingin ya. nggak bisa dipungkirin juga kan gitu kayak kemauan diri sendiri nggak sih kalau kayak minum gitu. Terus juga kalau misal ada nih pernah kawan Lupi sendiri itu ngomong kalau misalnya di lingkungan dia itu kalau pada minum pasti dia tuh kayak di diejek gak sih kalau nggak minum. Coba Mas Bo kayak pernah nggak ngumpul sama teman-teman yang cowok terus kayak pada misalnya ngerokok nggak sih, ngerokok aja. Nah Mas Bowo sendiri yang nggak ngerokok pasti diajak-ajak nggak sih, disuruh-suruh ayolah ngerokok gitu nggak sih? Kalau selama ini berteman sih nggak ada yang gitu. Mereka saling menghormati aja sih, walaupun kita nggak ngerokok ya mereka tahu itu. Lingkungannya masih positif sekali ya. Tapi pengen nggak? Aku sih nggak. Tapi pernah nggak kayak pengen gitu kayak kalian punya pacar, terus mungkin pacar kamu salah nih milih pacar, tiba-tiba pacar kamu bilang, having sex you gitu. Pernah nggak? Kita realistis aja ya guys, nafsu orang nggak ada yang tahu, ya kan? Ya tapi sebisa mungkin hal-hal yang kayak gitu dihindarin aja ya guys demi menyelamatkan masa depan kita. Kita masih umur segini gitu kan. Aku tuh mau nanya kayak gini, kayak misalnya mereka udah melahirkan terus niat pengen buang anaknya kemana ya, ke sungai apa? Emang mereka nggak kesian gitu, nggak ada perasaan kayak itu darah daging aku gitu loh? Apa nggak pernah rasa kesian atau gimana sih? Menurut saya Mungkin itu karena kepepet. Ya karena belum siap mentalnya nggak sih buat nerima itu. Kayak misalnya gini, udah punya anak nih, gue kayak harus biayain dia, harus nyusuin, itu kan sebuah hal yang di luar pikiran dia kan, kayak belum terpikirkan seperti itu. Terus menurut dia juga tuh jadi ibu tuh susah ya kan, ngedidiknya, belum ngebesarinnya, itu tuh hal-hal yang susah banget dilakuin. Terus jadinya dia terpikirkan bahwa mau ngebuang anak itu, terus juga kan dia mau ngelanjutin masa depan dia, malu gitu kan sama keluarganya, takut sama orang tuanya. Oh iya, sama pengen tanya, mendingan nikah muda atau mendingan NDA gitu?
nggak ada mendingnya sih menurut aku. Nah, Nggak ada nggak salah dong mendingan dari sih. Iya seks bebas. ya nggak salah kalau misalnya kita udah siap secara finansial tadi sama mental. Yang penting tuh mental nggak sih? Kalau misal percuma aja kalau kita udah finansial kita udah cukup nih, tapi mental kita belum. Tapi terpaksa nikah walaupun kita belum amit-amit hamil di luar nikah duluan kan. Itu benar-benar belum nggak sih? Kalau emang udah siap, ya nggak, kenapa enggak? Mengurangi seks bebas gak sih? Iya gak? Daripada hamil di luar Iya. nikah, mendingan resmi dulu. Iya, Kalau iya. menurut agama juga kan menghindari zina gitu ya. Tapi kalau Kalau- belum siap, ya nggak usah. Ya, tapi kan harus dipikirkan secara matang-matang. Kan itu menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan, terus menyatukan dua keluarga juga kan. Jadi kalau ada ribut kan pasti ada dalam rumah tangga. Jadi ya harus siap itu kan kita juga dalam pernikahan kita belum menghadapi masalah yang ada sebelumnya gitu. Ya, kalau menurutku sih tergantung orangnya ya. Kalau udah siap itu nggak apa-apa. Lagian juga keterdewasaan orang kan nggak menyangkut tentang umur. Ada yang Iya. udah tua tapi pikirannya nggak dewasa, masih kecil tapi pikirannya udah dewasa, itu gitu kan ada. Tergantung sih kalau udah siap. Gas aja ngapain di luar main-main gitu. Tapi juga kan pemerintah nyaranin buat perempuan itu hamil minimal itu 19 tahun apa 20 tahun gitu kan. Lupa. Kalau dulu tuh perempuan 17 minimal. Laki-laki 18. Nah, katanya dirubah lagi jadi 19 atau 20 perempuan, terus laki-laki 20 atau 21 gitu kan. Itu kan mungkin pemerintah juga netapin batasan umur itu tuh karena dilihat dari faktor apa tuh psikologis kita nggak sih? Mungkin di umur segitu tuh kita tuh udah siap menghadapi masalah rumah tangga yang bener-bener rumit, dari hal-hal yang kecil terus jadi besar. Itu kan kayak kalau di rumah tangga tuh aduh susah lah. Kalau kita kan sekarang kan masih ngadapin masalahnya yang masih medium lah. Ya kembali lagi ke diri sendiri. Misalnya dia nggak tahan diri atau apa, ya udah gas aja kan. Semuanya tergantung diri sih. Iya, tergantung pribadinya. Terus kayak lingkungan juga nggak sih? Lingkungan, terus faktor dari keluarga kita juga tuh berpengaruh kan. Kayak didikan orang tua, tapi juga ada sih yang didikannya bagus, tapi kalau anaknya tetap nyeleweng tetap aja ya. Di pembelajaran aja buat kita juga kan, supaya jangan terjerumus ke sesuatu yang seperti itu gitu ya guys. Harus saling ngingetin juga nggak sih kita sama teman. Menurut aku kesimpulannya adalah walaupun pergaulan di luar sana itu banyak yang menjerumuskan kita, kayak having sex, narkoba, mabuk, merokok, ya itu kembali lagi kepada kita nggak apa-apa kita bergaul sama mereka, tapi jangan ikut-ikutan gitu guys. Lebih baik menghindari daripada harus mengobati. Kalau menurut aku tuh kayak di diri kita tuh harus punya batasan kan terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita harus punya pendirian, terus apa tuh namanya peraturannya tuh untuk diri kita, minimal tuh untuk diri kita lah. Biar kita misalnya temen kayak gitu ingetin, tapi kalau misalnya dia nggak mau diingetin, ya udah kita harus fokus sama diri kita supaya nggak terjerumus hal lain kayak gitu. Jaga diri baik-baik deh. Apalagi kita kan anak rantau gitu kan ya. Nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Anak rantau. Jaga. Terus juga kita perempuan kan, sensitif. Kalau di kamar kunci aja pintunya. Kalau aku sih semuanya kayaknya pilihan. Kalau kamu mau hidupnya benar-benar baik, sehat, dan tidak terjerumus dalam apapun, itu pilihan kamu. Kalau kamu pengen hidupnya kayak merokok, memiliki having sex sama pacar, atau hal-hal yang kayak gak baik dipandang di masyarakat, itu juga pilihan kamu, karena yang menanggung resiko juga itu kamu, yang menanggung malu juga kamu.
Jadi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, kesadaran individu itu juga, dan kayaknya harus jaga diri juga sih sebagai perempuan. Laki-laki juga sih, nggak semua perempuan aja sih. Kalau menurutku ya, kita tuh melakukan segala sesuatu itu harus dipikir dulu akibatnya. Kalau misalnya akibat buruknya itu kayak lebih dominan, lebih banyak, itu mending ditinggalkan, karena kita itu kalau di lingkungan sosial kita nggak cuma bawa nama kita sendiri, tapi ada orang tua. Jadi kalau kita nggak bisa tanggung jawab sama diri sendiri, bagaimana sama nanti kalau udah punya anak itu tanggung jawab jadi seorang ibu itu berat. Betul. Guys, ya. Aku setuju dengan semua pendapat kalian. Yang terpenting kita harus menjaga diri kita sendiri. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu sih. Dari pandangan laki-laki nih, tentang hal-hal yang seperti itu tuh gimana? Ya, itu ya buruk, ya harus kita hindari. Jangan sampai kita nyerempet pun jangan, harus kita hindari gitu. Jangan penasaran sih intinya ya. Kalau misalnya ada rasa penasaran tuh pasti kayak pengen nyoba nggak sih? Terus nanti nyesel. Ya guys, kayaknya podcast yang hari ini tuh cukup. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Sekarang ditutup dulu, sampai jumpa di next podcast. See you. Makasih guys. Bye-bye, terima kasih juga.